Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 PTIK 03 2014, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yaitu organisasi dan arsitektur komputer mengenai set instruksi. Namun sebelumnya, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri atas nama Mutmainnah. Yang kedua, Dewi Suryaningsi Saputri. Yang ketiga, Siti Hartina. 4. Andi Wigi Satria Dharma. 5. Andi Muhammad Rifki. 6. Ibrahim Hamzah. 7. Siti Maryam Fadilah Karima. 8. Hilkia El Tandung. 9. Riyatman Hameng Kubuwono. 10. Muhammad Rian Rizaldi. 11. Nur Fitri, dan terakhir Andi Muhammad Abu Qadir Jailani. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai set instruksi dan jenis-jenisnya. Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para programmer. Dua bagian utama arsitektur komputer. Yang pertama, instruction set arsitektur atau arsitektur set instruksi yang meliputi spesifikasi yang menentukan bagaimana programmer bahasa mesin akan berinteraksi oleh komputer. Arsitektur set instruksi menentukan sifat komputasional komputer. Yang kedua, hardware sistem arsitektur atau arsitektur sistem hardware berkaitan dengan subsistem hardware utama komputer, yaitu CPU, sistem memori, dan input-output. Arsitektur sistem hardware mencakup desain logis dan organisasi arus data dari subsistem. Representasi instruksi. Yang pertama, instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa field. Field-field ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Kedua, layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Kode operasi direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonik mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh mnemonik adalah load, muatkan data ke MI, add atau penambahan, subtract atau pengurangan, multiply atau perkalian, divide atau pembagian, store atau simpan data ke memori. Contoh representasi operan secara simbol. Add X, Y artinya tambahkan nilai yang berada pada lokasi Y ke isi register X dan simpan hasilnya di register X. Programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap kode operasi memiliki representasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operan. Jenis-jenis instruksi. Yang pertama, data processing atau pengolahan data berupa instruksi aritmetika dan logika. Yang kedua, data storage atau penyimpanan data berupa instruksi-instruksi memori. Yang ketiga, data movement atau perpindahan data berupa instruksi input-output. Dan terakhir, kontrol berupa instruksi pemeriksaan dan percabangan. Materi kedua, set instruksi, yaitu jenis-jenis operan. Instruksi mesin melakukan operasi terhadap data. Pada umumnya, data dikategorikan ke dalam angka, karakter, dan data logika. Yang pertama, angka. Setiap bahasa mesin mengandung tipe data numerik. Umumnya, terdapat 3 tipe data angka yang ada pada komputer, yaitu binary integer, binary floating point, dan desimal. Semua operasi pada internal komputer berupa data biner. Namun, user berinteraksi dengan bilangan desimal, maka perlu dilakukan konversi dari desimal ke bilangan biner pada input dan konversi dari biner ke desimal pada output. Bilangan desimal direpresentasikan dalam 4 bit kode biner. Maka 0 sama dengan 0, 0, 0, 0, 1 sama dengan
0001, 8 sama dengan 1000, 9 sama dengan 1001. Sedangkan untuk desimal 246 sama dengan 0000, 0010, 0100, 0110. Untuk bilangan negatif direpresentasikan dengan 4 bit yang diletakkan pada awal atau akhir string. Standar tanda yang digunakan adalah 1100 untuk bilangan positif dan 1101 untuk tanda bilangan negatif. Yang kedua, karakter. Umumnya bentuk data adalah teks atau kumpulan karakter, sedangkan sistem komputer didesain untuk data biner. Maka sejumlah kode dalam urutan bit perlu ditentukan untuk merepresentasikan sebuah karakter. Saat ini standar kode yang digunakan untuk merepresentasikan karakter adalah American Standard Code for Information Interchange. Setiap karakter pada kode tersebut direpresentasikan dengan 7 bit biner yang unik. Maka terdapat 128 karakter yang berbeda yang dapat direpresentasikan. Selain itu, juga ada yang menggunakan Extended Binary Code Decimal Interchange Code yang digunakan oleh IBM mainframe. Yang terakhir, data logika. Pada umumnya, setiap word atau yang lain merupakan satu unit data, yang masing-masing unit data memiliki nilai 0 atau 1. Ketika dipandang dengan cara ini, maka data tersebut dianggap sebagai data logika. Data logika hanya bernilai true atau 1 dan false atau 0. Pembahasan ketiga yaitu mengenai macam-macam metode pengelamatan. Yang pertama, tree address adalah menetapkan dua operan dan memberikan alamat selanjutnya untuk hasil operasi tersebut. Kedua, to address adalah menentukan alamat dari dua operan. Hasil dari suatu operasi penambahan akan mengganti salah satu dari dua operan tersebut. Yang ketiga, one and half address adalah satu operan disanggah dalam register atau akumulator khusus yang sebelumnya telah dijemput dan ditempatkan di sana. Yang keempat, zero address adalah suatu operasi aritmetika menggunakan satu daripada yang paling atas dari operasi. Yang kelima, absolute addressing adalah melompat atau memanggil alamat yang dituju dengan menyatakan lokasi alamatnya secara langsung, yaitu tidak menggunakan offset. Yang keenam, direct addressing adalah mengakses sebuah lokasi memori secara langsung dengan alamatnya. Yang terakhir, indirect addressing adalah proses mengakses alamat secara tidak langsung. Yang keempat, format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Format instruksi harus mencakup opkode dan secara implisit atau eksplisit 0 operan atau lebih. Secara implisit atau eksplisit, format harus dapat mengindikasikan mode pengelamatan seluruh operannya. Materi kelima, karakteristik instruksi mesin. Operasi dari sebuah prosesor ditentukan oleh instruksi yang akan dieksekusi, yang disebut dengan instruksi mesin atau instruksi komputer. Berbagai macam instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor disebut dengan processor instruction set. Elemen instruksi mesin. Setiap instruksi harus mengandung informasi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk dieksekusi yang meliputi yang pertama, operation code, menentukan operasi yang akan dilakukan, contohnya add dan IO. Operasi ini menggunakan kode biner yang disebut dengan operation code atau opcode. Yang kedua, search operand reference.
Operasi dapat berasal dari satu atau lebih sumber operan. Operan atau data adalah input instruksi yang akan dieksekusi. Yang keempat, result operan reference merupakan hasil atau keluaran dari operasi yang telah dilaksanakan. Yang terakhir, next instruction reference. Elemen ini menginformasikan kepada prosesor posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi setelah instruksi selesai dilaksanakan. Instruksi mesin harus mampu menyatakan sebuah instruksi dari bahasa tingkat tinggi. Tipe instruksi yang ada dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, data processing, berupa instruksi aritmetika dan logika. Yang kedua, data storage, perpindahan data masuk atau keluar dari register dan atau memori. Yang ketiga, data movement, yaitu instruksi input dan output. Yang terakhir, kontrol, instruksi untuk pengujian dan percabangan. Baiklah, itulah materi yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.